Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini, update kita kali ini kita akan berbicara mengenai perusahaan-perusahaan raksasa yang mulai masuk ini untuk membeli Bitcoin. Artinya memang sudah ada banyak perusahaan raksasa lainnya, tetapi ini akan ada tambahan lagi dari perusahaan raksasa yang mengakumulasi atau yang baru mau masuk membeli Bitcoin. Dan ada satu koin klasik yang akan kita bahas di sini, teman-teman, yang paling banyak menerima cercaan, paling banyak menerima hinaan selama bear market, bahkan ketika harga Bitcoin sudah ke 60.000 dia masih belum gerak dan itu dihina habis-habisan. Itu akan kita bahas di sini, teman-teman. Yang pertama di sini adalah mengenai Fred Thiel yang merupakan CEO dari Marathon Digital ya teman-teman, atau Mara Holdings Incorporation ini mengumumkan untuk memperoleh dana segar sebesar 700 juta dolar dan akan digunakan untuk membeli Bitcoin. Dan katanya dia di sini ya, ini ingin ikut-ikutan nih mengikuti apa yang dilakukan oleh Michael Saylor dengan MicroStrategy-nya. Dan melihat juga nih perkembangan harga si Bitcoin yang hari ke hari itu semakin tinggi. Yang mana menurut dia di sini juga great for all investor ya. Ini bagus untuk semua Bitcoin investor. Dan di sini juga langsung dibalas juga ya oleh Michael Saylor-nya sendiri di sini teman-teman. Congrats Fred, I may need to Bitcoin harder. Artinya Bitcoin harder di sini bisa kita artikan ya untuk hold Bitcoin ini semakin kuat. Karena godaan-godaan tadi, godaan-godaan terhadap kenaikan si Bitcoin ini. Dan untuk informasi, si Fred Thiel ini teman-teman merupakan CEO dari Marathon Digital Holdings. Sudah kita sebutkan juga tadi ya. Oke teman-teman, ada hal yang menarik ya. Kenapa Fred Thiel ini ingin mengikuti langkah dari Michael Saylor? Apabila sahabat Black Cuan melihat yang satu ini ya, ini adalah perkembangan dari MicroStrategy teman-teman dengan chart yang 1 minggu di sini. Memang ini cukup besar juga ya perusahaan ini dan sempat dia meredup dan akhirnya dia melandai sekian puluh tahun ya di sini, mungkin 20 tahun ya di sini. Dan semenjak membeli Bitcoin 2021, dia terjadi penurunan juga di sini karena ada bear market juga si Bitcoin dan ternyata aset mereka gas lagi tinggi di sini teman-teman. Jadi teman-teman beginilah jika sebuah perusahaan ini all in ke Bitcoin, teman-teman. Apalagi kan kenaikan Bitcoinnya tinggi sekali ya. Dengan pembelian-pembelian Michael Saylor itu yang dia beli itu rata bawah juga ya. Rata atas, rata bawah juga dia beli. Selanjutnya teman-teman, di sini ada Chris Pavlovski yang menyatakan should Rumble add Bitcoin to its balance sheet. Rumble ini merupakan sebuah perusahaan teman-teman dengan si Chris Pavlovski yang merupakan pendiri sekaligus CEO ya dari Rumble ini, si Chris Pavlovski ini teman-teman ya. Ini perusahaan besar juga ini. Dan untuk teman-teman tahu bahwa si Rumble ini kurang lebih sama dia dengan YouTube teman-teman. Jadi orang-orang juga bisa mengupload video mereka ini seperti yang dilakukan ke YouTube. Dan kelebihan dari si Rumble ini dia datang dengan free of speech-nya itu tadi ya teman-teman. Itu yang saya dapatkan dari ulasan mengenai Rumble di sini. Dan dia kurang lebih sama lah dengan YouTube ya. Orang-orang mengupload video juga seperti ini. Dan ini kayaknya akan jadi saingan dari YouTube juga ke depan ini teman-teman. Dan balik lagi ini menarik karena ada perusahaan-perusahaan lain yang juga besar yang kali ini mempertimbangkan untuk memasukkan Bitcoin ke dalam balance sheet mereka. Dan kali ini juga direspon oleh Michael Saylor. Di sini dia katakan bahwa dia akan senang sekali untuk berdiskusi tentang bagaimana ataupun caranya bersama si Chris Pavlovski tersebut. Dan si Chris Pavlovski langsung mend-DM ke Michael Saylor, DMing you now. Untuk kita perhatikan di sini bahwa ini sangat menarik ya ke depan ini mengenai banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang mulai masuk sekarang ini, apalagi ini di tengah-tengah euforia kenaikan harga Bitcoin di 90-an ribu sahabat Black Cuan. Dan kita lanjutkan di sini, ada satu hal juga yang penting untuk kita catat di sini mengenai Tether di sini, bahwa mereka ini meminting lagi sebesar 1 billion USDT, teman-teman. Uang segar ini masuk ke dalam Bitcoin ataupun kripto nantinya. Apa yang akan terjadi? Mari kita perhatikan. Apakah dia akan jadi pump it again atau dia akan diam dulu menunggu BTC Dominance turun untuk dijadikan
pembelanjaan di aset-aset kripto atau alt season ditunggu seperti itu. Mari kita tunggu teman-teman, ini semakin positif. Kemudian berita dari Amerika Serikat datang dari Senator Cynthia Lummis yang menyatakan bahwa kita bisa mendapatkan 1 juta Bitcoin sebagai cadangan di Amerika Serikat. Terutama karena sekarang ini Presiden terpilih Donald Trump is with us on this. Donald Trump ini bersama kita untuk ini. Kalau Joe Biden kemarin apalagi Kamala Harris itu diragukan mereka akan mau menggunakan Bitcoin sebagai cadangan atau reserve dari negara tersebut. Dan dalam hal ini, Senator Cynthia Lummis, kembali lagi kita katakan, sudah mengajukan mengenai Bitcoin Act 2024, guys. Selanjutnya kita ke koin yang paling sering dicercah, dihina, dicaci maki, dianggap sudah tidur, sudah nggak mau bangun lagi. Dan dia adalah Cardano, teman-teman. Teman-teman, pertanda bull run ini terus berjalan itu adalah koin-koin klasik ini mulai bangkit ya. Dan ini rasa-rasanya saya terkenang dengan tahun 2020. Pada saat itu juga Cardano mulai bagus-bagus, kenaikan harganya itu menjelang masuk ke tahun 2021. Di akhir-akhir November, bahkan di Desember itu sudah mulai gerak si Cardano-nya teman-teman ya. Dan kita juga bisa perhatikan ya, kalau di price action-nya si Cardano, kita coba lihat ya, untuk yang max di sini, yang panjang ya. Dia setelah terjadi kenaikan itu dia turun lagi dan dia kayak tidur di sini. Turun baru dia gerak lagi di sini. Tetapi all time high yang terjadi di tahun 2018 itu dilampaui di tahun 2021. Dan kali ini pertanyaannya, apakah all time high yang di 2021 ini bisa dilampaui nanti di tahun 2025? Itu pertanyaannya. Dan di sini kita bisa perhatikan untuk pergerakan hariannya, si Cardano sudah terjadi kenaikan ini sekitar 13% ya untuk daily-nya. Dan untuk seminggu ini sudah 55% pergerakan dari si Cardano, sahabat Black Cuan. Dan kita tunggu ke depan ini juga mengenai Bitcoin ataupun altcoins ini akan kick off. Dan kita memperhatikan dari total market cap ya, di mana sekarang ini total market cap sudah 3,2 dan saya membayangkan apabila bisa naik sampai 7,4 triliun harga Bitcoin naik, altcoins itu juga bakalan kelipatannya ngeri teman-teman ya. Karena sekarang ini 3,25 untuk total market cap dari semua aset kripto. Dan ke depan ini ada juga analisa yang menarik ya, ini dengan 3 hari, 3 days timeline ya. Untuk pergerakan si Bitcoin diekspektasikan setelah ini bisa breakout sampai melewati 100k before the end of the year. Teman-teman, apakah ini bisa melewati 100.000 dolar di tahun ini menjelang kita masuk ke Desember? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin membacanya di sana dan saya akan merespon teman-teman. Saya akan membalas komentar kalian dan kalaupun ada delay ya harap dimaklumi ya sahabat Black Cuan. Oke, apabila juga kalian suka dengan konten Black Cuan, jangan lupa tinggalkan like ataupun subscribe ke channel ini dan harap diingat bahwa this is not financial advice. Saya tidak ada mengajak kalian membeli ataupun menjual, mentradingkan salah satu aset kripto di sini, tidak ada. Saya menemani kalian di sini dalam perjalanan long term investment kita. So guys, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.